Hai sobat, jumpa lagi dengan Jajaku Channel. Kita akan berbagi melalui media YouTube ini untuk aneka kegiatan dan beberapa contoh dari pemanfaatan teknologi informasi. Video kita kali ini akan membahas tentang presentasi. Ini merupakan video awal pengantar dari nanti kelanjutannya. Mudah-mudahan kita bisa membuat part berikutnya tentang pembuatan dokumen presentasi atau penggunaan aplikasi untuk presentasi. Sebelum kita ke aplikasi presentasi, di awal ini kita akan membahas dulu apa sih presentasi itu. Jadi kita harus tahu dulu presentasi. Setelah tahu presentasi dan juga nanti manfaatnya, baru kita akan masukkan penggunaan aplikasinya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai beberapa kegiatan yang masuk dalam kategori presentasi. Misalkan kita kalau di sekolahan sebagai siswa kadang mendapatkan tugas dari guru untuk tampil ke depan, berbicara ke depan, bahkan menyampaikan sesuatu di depan teman-teman kita di kelas tentang tugas yang diberikan atau memaparkan dari tugas yang sudah kita kerjakan. Atau bisa jadi kita di rumah atau dimanapun ada kedatangan Bapak Ibu yang menawarkan barang, ya, sales atau marketing. Ya, yang mereka lakukan menawarkan barang ke kita agar membeli atau tertarik dengan yang dibawanya. Atau juga kita ada kegiatan penyuluhan di desa-desa atau di tempat lain dan bentuk-bentuk lainnya. Dari kegiatan itu yang menjadi persamaannya adalah mereka yang menyampaikan presentasi ada maksudnya. Apa maksudnya? Yaitu ada yang disampaikan ke kita sebagai pendengar, pelihat atau audiens agar mengetahui yang disampaikan oleh mereka atau yang menyampaikan presentasi, ya, dan jika perlu tertarik atau memunculkan rasa ingin tahu, ya, sehingga kita bisa membeli produknya kalau itu marketing, ya. Kemudian kalau kita menyampaikan gagasan, ya berarti gagasan kita bisa diterima oleh audiens. Kalau gitu presentasi itu apa? Dari beberapa contoh keseharian kita tadi, secara sederhana presentasi adalah suatu bentuk komunikasi, ya, antara si presenter ini yang membawakan ke audiens. Audiens ini berarti orang atau sekelompok orang, ya, yang menyimak presenter menyampaikan presentasinya. Kemudian bentuk komunikasi ini disampaikan melalui media. Ya, ada alat bantunya. Misalkan presentasinya melalui suara, gambar, bahasa tubuh, dan lain-lainnya. Di dalam presentasi ini, karena presentasi ini juga merupakan suatu bentuk komunikasi, ada sesuatu yang disampaikan informasi. Ya, informasi bentuknya macam-macam, ya, atau di dalam informasi macam-macam ada tentang ide, gagasan, emosi, dan lain-lain. Jadi informasi itu ada isinya gitu maksudnya. Nah, agar informasi ini bisa tersampaikan dengan baik,
ke audiens ya sesuai dengan maksud dari si presenter, maka informasi ini disampaikan dalam bentuk yang menarik. Dalam bentuk yang menarik. Dengan apa? Dengan simbol-simbol, dengan kata-kata, dengan gambar, dengan grafis, dengan angka, dan jika perlu ya sesuai dengan perkembangan sekarang ini ada multimedia ya, video dan sebagainya. Kenapa kita harus membuat presentasi dalam bentuk yang menarik? Tentunya harapannya agar audiens itu sejak awal, mulai dari awal itu muncul antusias, rasa ketertarikan. Kalau sudah muncul rasa ketertarikan, maka harapannya audiens itu bisa menyimak dari awal sampai akhir dan bisa menerima informasi yang disampaikan oleh presenter. Itu tentang presentasi ya, gambaran sederhana tentang presentasi. Kemudian kaitannya dengan nanti aplikasi pembuat dokumen presentasi, maka kita harus tahu juga bentuk halaman media yang digunakan presentasi yang baik itu seperti apa. Kita bahas di sini. Jadi bentuk slide ya, biasanya kita identik nyebutnya slide atau halaman presentasi. Bentuk slide halaman presentasi yang baik itu seperti apa? Yang pertama adalah satu slide berisi satu pesan. Yang kedua, sederhana. Yang ketiga, jelas dan tidak mengulang. Satu, dua, tiga. Yang keempat, kuat visual. Yang kelima, ringkas. Yang keenam, bulat. Yang ketujuh, alur teratur. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah satu slide, satu pesan. Maksud dari satu slide, satu pesan ini adalah dalam satu halaman kita isinya jangan dicampur aduk topiknya atau pembahasan yang disampaikan. Kenapa seperti itu? Agar audiens bisa fokus ya pada slide yang kita tampilkan. Kemudian audiens mendengar apa yang kita sampaikan, dengan audiens menyimak fokus pada tampilan ya, kalau kita menampilkan medianya itu bisa selaras apa yang disampaikan oleh si presenter. Karena ada satu pembahasan. Kalau di dalamnya ada lebih dari satu pembahasan, ya audiens akan mencari ini mana yang dibahas atau mana yang sedang dibahas oleh si presenter. Kita ambil contoh. Ini ada contoh slide presentasi, bukan yang terbaik memang, tapi paling tidak bisa menggambarkan maksud dan konsep dari presentasi. Contohnya di sini. Pada slide ini kita lihat ada beberapa item. Ya,
Ada beberapa item, ada akses internet, laboratorium komputer, dan seterusnya sampai konseling TIK. Pada saat pembahasan lebih detail, maka dibutuhkan slide yang seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini, satu slide ini hanya membahas tentang akses internet siswa, tidak ada yang lain. Walaupun tadi di sebelumnya ada laboratorium komputer, anjungan informasi, ya, kita tidak cantumkan di sini. Jadi per slide, per item pembahasan. Ya. Ini contohnya seperti itu. Kemudian sederhana. Maksudnya sederhana itu agak sulit ya dijelaskan karena kriteria sederhana itu setiap orang bisa jadi berbeda ya, karena cara desain dan melihat bagus slide-nya itu variatif ya. Tapi bisa kita ambil garis bawahnya adalah yang dimaksud sederhana itu tidak over ya. Di sini tidak over ya. Jadi sederhananya tidak over. Sehingga dalam waktu atau detik pertama presentasi itu disampaikan atau slide itu disampaikan, audien ini tidak disibukkan dengan penglihatan visual yang tidak ada kaitannya atau over dari isi materinya, ya, sehingga audien tidak bisa langsung tertuju pada informasi yang ingin disampaikan oleh si presenter. Ambil contoh di sini, ya, kalau saya lihat ini sih sederhana ya, sederhana dari tatanan warna pun tidak terlalu kontras, artinya tidak terlalu kontras itu teduh di mata, kemudian gambarnya masih keterkaitan, kemudian teks-teks yang ada penjelas ini juga tidak panjang, artinya langsung menjadi kata kunci dari item yang ingin dibahas beserta gambarnya sudah keterkaitan dengan kata kuncinya ini. Sehingga pada saat ini kalau ditampilkan misalkan seperti ini, maka audien langsung bisa menyimak, oh bahwa ini membahas tentang internet, ini tentang kondisi ruangan, ada langsung to the point maksudnya. Nah, coba kalau ini misalkan dikasih warna-warni yang mencolok, gambarnya penuh, apalagi tidak tertata dan sebagainya, atau bisa jadi gambarnya nggak ada keterkaitan dengan item-item yang ingin dibahas di sini, ya, akan menyusahkan audiens ya. Kalau audiens sudah disusahkan dengan kesan pertama melihat media yang kita buat, biasanya audiens akan bad mood ya, atau istilahnya bad mood itu mereka nggak akan tertarik. Jadi kesan pertamanya itu kurang, sehingga audiens akan menganggap bahwa presentasi kita itu tidak menarik dan mereka tidak memperhatikan. Kurang lebih seperti itu, sederhana. Berikutnya adalah jelas tidak mengulang. Maksud dari jelas tidak mengulang ini adalah apa yang kita sampaikan itu beralur ya, kaitannya dengan ini tadi ada alur teratur ini. Jadi kita sampaikan itu tidak mengulang-ulang, runtut ya. Dari awal materi yang ingin disampaikan sampai final akhir dari kesimpulan misalkan dari materi yang kita sampaikan. Jadi tidak bolak-balik. Yang berikutnya adalah kuat secara visual. Artinya kuat secara visual, kalau kita presentasi dengan menggunakan media, tentu medianya itu harus menarik. Ya, salah satu bentuk dari media menarik adalah ya dari indera penglihatan. Dari audien kalau melihat sesuatu sehingga terkesan ketertarikannya, kalau ketertarikannya akan menyimak, kalau menyimak bisa jadi akan memunculkan rasa pertanyaan dan seterusnya. Jadi bikin informasinya secara visual yang baik dan menarik, tentu tidak terlepas dari poin 2 tadi yaitu sederhana. 5. Ringkas ya. Ringkas ini tidak hanya kalimatnya yang ringkas, tapi tatanan posisinya yang jangan terlalu kompleks. Kalau kita membuat media presentasinya yang seperti handbook atau diakses dengan komputer, laptop, atau di handphone yang
dengan jarak dekat dilihat dari audiens mungkin tidak terlalu bermasalah. Tapi kalau kita membuat media presentasi yang harus disampaikan melalui media proyektor, misalkan di ruangan yang besar, maka akan jadi kendala bagi audiens yang jaraknya jauh dari proyektor media kita. Maka agar bisa tampilannya maksimal, ya, ukuran hurufnya tentu akan lebih besar dan sebagainya. Kemudian yang dibaca atau yang dilihat oleh audiens juga nggak terlalu banyak, ya. Maka kita harus membuat suatu presentasi yang ringkas. Jadi contohnya ini, ya, ini bukan contoh yang terbaik, tapi memberikan gambarannya. Ini kalau kita tampilkan ke proyektor, kita masih bisa ukurannya lebih besar. Kenapa bisa lebih besar? Karena masih ada tempat di sini, ya, masih ada tempat di halaman slide-nya. Misalkan kita besar, kita samakan di tadi 28. Contoh saja. Seperti ini. Tinggal diatur lagi. Jadi kalau ini ditampilkan ke proyektor besar, audiens masih bisa membaca paling tidak, atau masih bisa terlihat dan mengetahui isi dari slide kita. Nah, kemudian yang nomor 6, bulat-bulat ini poin, ya. Biasanya kalau kita bikin list itu kan ada seperti ini. Poin pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Atau kalau enggak gitu ada numbering seperti ini. Ya, itu bulat. Artinya apa? Dalam bentuk presentasi yang standar, yang umumnya, itu biasanya kita membuat list item itu seperti ini. Dicontoh di slide ini, ada akses internet, laboratorium, dan seterusnya. Ini tidak salah, tetapi kalau bisa ini dihindari atau dikurangi, ya, bulletnya diganti sesuatu yang lebih menarik. Ya, lebih menarik, bisa dengan gambar-gambar. Contoh ini tadi, ini juga sebenarnya kan merupakan bullet and numbering. Jadi misalkan laboratorium komputer, ya, itu apa saja kegiatannya. Nah, di sini kan ada 1, 2, 3. Tapi karena biar tidak terkesan monoton pakai bullet seperti ini, list item seperti ini, maka di sini dikasih objek gambar. Kemudian ini keterangan atau kata kunci. Ya. Oke, yang terakhir tadi kita sudah kaitkan, yaitu alur teratur, ya, dari awal sampai akhir informasinya jelas dan sampai resume kesimpulan. Itu tentang media presentasi atau halaman slide media presentasi yang baik seperti apa, kurang lebih seperti ini. Kemudian aplikasi yang digunakan untuk membuat dokumen presentasi itu banyak sekali. Ya, banyak sekali aplikasi yang kita bisa gunakan. Di video ini kita akan membahas aplikasi yang umum dipakai di sekeliling kita, ya. Disesuaikan dengan kondisi perangkat yang umum dipakai orang-orang. Perangkat yang umum sekarang adalah satu komputer dalam hal ini adalah PC, ya, atau laptop. Ya. Kemudian yang kedua ada perangkat mobile atau misalkan smartphone atau tablet. Jadi kita fokuskan pada dua perangkat ini yang umum di sekitar kita atau yang kita gunakan.
Dari dua perangkat ini, maka kita bisa menentukan aplikasi yang kita gunakan untuk presentasi. Yang pertama adalah aplikasi yang perlu diinstal. Yang kedua, tanpa install. Aplikasi yang perlu diinstal ini maksudnya apa? Untuk bisa menggunakan aplikasi tersebut, kita harus menginstal, memasangnya terlebih dahulu pada perangkat yang kita miliki, baik itu laptop maupun perangkat mobil, smartphone atau tablet. Contohnya apa saja? Contohnya yang pertama, kita bisa pakai MS Office, paket aplikasi perkantoran dari Microsoft Office, di mana kita ketahui salah satu aplikasi dalam Office-nya ada yang disebut sebagai Microsoft. Kalau kita lihat di sini, kalau kita sudah install, ambil contoh di sini ada PowerPoint, Microsoft Office PowerPoint, seperti yang kita gunakan. Ini Microsoft Office PowerPoint. Kemudian contoh yang lain ada Libre, ada Open Office. Ya. Contohnya ini ada LibreOffice, di mana ada namanya LibreOffice Impress. Jadi LibreOffice Impress ini alternatif ya, atau aplikasi yang fungsinya sama seperti Microsoft Office PowerPoint. Ini tampilannya. Ya. Bagaimana cara mendapatkannya yang LibreOffice? Kita bisa langsung akses saja di sini. Ada LibreOffice. Ada websitenya di sini, LibreOffice.org. Kita bisa tinggal langsung unduh saja di sini, download ya. Baik LibreOffice maupun OpenOffice. Kenapa kita bisa langsung unduh ya, atau langsung download? Karena dua aplikasi ini berlisensi open source ya, dan kebetulan open source-nya ini tidak berbayar. Jadi kita bisa manfaatkan. Apakah ada kesulitan nanti? Artinya kesulitan dalam menggunakan berbagai macam aplikasi presentasi tidak besar ya, tidak terlalu sulit. Yang penting kita tahu garis besarnya, cara kerjanya aplikasi dan konsepnya. Mungkin yang membedakan hanya menu-menunya dan tata letaknya saja. Sama seperti kalau kita menggunakan perangkat smartphone, di mana masing-masing vendor mengeluarkan produknya, ya, tapi secara konsep dan penggunaannya hampir sama, garis besarnya ya kita nggak ada masalah walaupun ganti smartphone. Hanya perlu adaptasi, tata letak, penamaan, dan sebagainya. Masih bisa diamati atau dipelajari secara singkat. Kemudian itu kalau diinstal di PC, bagaimana kalau yang di perangkat mobile, smartphone, tablet? Kita bisa menginstal, ambil contoh di sini. Ini kita simulasikan suatu smartphone atau tablet. Ini contoh, kita membuka tablet. Di sini kita bisa buka Play Store. Ya. Kemudian kita tinggal cari Google presentasi misalkan. Ya.
atau biasanya disebut sebagai Google Slide. Kita bisa install. Selain Google Slide, masih banyak lagi, misalkan kalau kita sering pakai WPS Office, bahkan Microsoft PowerPoint juga ada di Play Store, kita bisa install ya. Ini contoh. Nah, contohnya seperti ini. Ini hampir sama tampilannya bukan dengan ini, dengan PowerPoint ini, Microsoft PowerPoint. Jadi ini walaupun Google Slide, tampilannya sama, cara kerjanya kurang lebih sama. Itu yang diinstal. Bagaimana yang tanpa install? Tanpa install ini maksudnya aplikasinya kita tidak perlu pasang. Kita tinggal pakai saja lah. Bagaimana cara makainya? Ya tentu kita harus membuka aplikasinya. Cuma aplikasi ini tidak ada di perangkat kita, adanya di perangkat yang lain yang disediakan oleh pihak lain dan jaraknya jauh. Nah, untuk bisa terhubung, maka kita perlu akses untuk menghubungkannya apa? Ya, kita perlu internet atau biasanya disebut dengan berbasis cloud. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi yang tanpa perlu diinstal, yang berbasis cloud. Syaratnya harus ada koneksi internet, dan koneksi internet itu jangan sampai putus ya. Artinya yang stabil agar bisa kita dalam penggunaan aplikasi presentasi cloud maksimal. Contohnya apa? Contohnya kita di sini tampilkan contoh, yaitu dengan menggunakan Google. Kita login dulu dengan akun yang kita miliki. Ya, kita lihat di sini di kanan atas. Di sini kalau kita sudah sukses login Google, ada tombol aplikasi. Kita scroll ke bawah. Kita lihat di sini. Sebentar. Kita lihat di sini ada namanya Google Slide. Kita lihat ada namanya Google Slide. Tinggal buka. Kita bikin baru, misalkan tampilannya seperti ini. Sama bukan? Ya, secara garis besarnya sama. Ya, ini karena memang aplikasi presentasi. Ya. Atau juga kita bisa menggunakan layanan aplikasi cloud, aplikasi Office Online, PowerPoint yang disediakan oleh Microsoft. Itu juga bisa. Tentunya kita harus punya akunnya dulu. Ya. Kita contohkan untuk Microsoft. Microsoft Office. Kalau di Office disebut sebagai Office 365. Ini kita lihat di sini ada namanya Office Microsoft 365 PowerPoint. Nah, ini kita aksesnya secara internet ya, online ya ini. Kita bisa lihat di sini. Tampilannya kurang lebih sama dengan yang PowerPoint yang offline, artinya yang kita install. Ini yang kita install, ini yang langsung kita akses secara online dengan Office 365. Baik, itu tadi yang
bisa kita sampaikan tentang awal tadi, apa sih presentasi itu. Kita ulang sebentar. Presentasi itu salah satu bentuk media, salah satu bentuk kegiatan komunikasi, di mana ada pihak presenter sebagai penyampai, ada pihak audiens yang menyimak dari yang disampaikan oleh presenter, kemudian yang disampaikan itu berupa informasi dalam bentuk media, ya, dalam bentuk media agar mencapai maksud dan tujuan yang ingin disampaikan. Kemudian bentuk media yang menarik adalah berisi ada simbol-simbol, kata-kata, gambar, grafis, ya, angka, multimedia, dan lainnya, video. Kemudian halaman presentasi yang baik diantaranya harus memenuhi, paling tidak memenuhi, satu slide, satu pesan, sederhana, jelas, tidak mengulang, kuat visualnya, ringkas, kemudian penggunaan bullet yang bisa diganti dengan bentuk yang lebih menarik dengan gambar, dan tentunya alurnya harus teratur dalam penjelasannya. Kemudian untuk aplikasi yang digunakan sebagai media presentasi atau membuat dokumen presentasi, karena banyak ya, sehingga kita fokuskan adalah aplikasi yang diinstal di perangkat komputer, PC, laptop, dan aplikasi yang bisa digunakan pada perangkat mobile, smartphone, atau tablet. Kemudian aplikasinya ada yang harus diinstal dulu di PC, laptop, atau di tablet, atau di smartphone, tapi juga ada aplikasi yang bisa langsung digunakan, yaitu dengan menggunakan Office Cloud, layanan Office Cloud, dengan tentunya harus ada akses internetnya. Sekian video kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kurangnya bisa disampaikan di kolom, ya. Kalau ada pertanyaan juga bisa disampaikan di kolom komen. Sekian dulu, sampai jumpa di video berikutnya.